di akhir pembelajaran biasanya Pak, setelah anak-anak selesai melaksanakan asesmen penilaian itu, saya paling bertanya Pak, kan kita tuh sama anak-anak saling tanya jawab saja. Senang nggak hari ini belajar sama Ibu? Senang. Kenapa senangnya? Kebanyakan mereka kalau ada game, ada kuis seperti itu, yang nanya ini saya kertas atau kardus, saya kasih plastik, suruh anak-anak itu dilapisi plastik, seperti kayak main juara satu itu kalau Pak, ranking satu. Nah itu kalau ada game itu biasanya kalau nggak pakai teknologi, pakai kertas itu saja, pakai plastik, mereka bawa setiap pembelajaran, karena wali kelasnya juga ada yang pakai metode ini, ranking satu. Jadi siapa yang bisa jawab, angkat kertasnya kayak itu kan, angkat kardus yang dilapisi plastik, bawa spidol masing-masing tiap hari mereka itu, kalau kelas 5D kalau salah. Jadi itu kalau mereka senang lagi main game, senang Bu, ada gamenya, ada ini itu. Apalagi kalau saya nggak kasih tugas, itu senang gitu kan, mereka kalau ada game senang. Paham nggak materi hari ini? Paham Bu. Yang refleksi biasa seperti itu Pak. Ada yang kesulitan nggak memahami materi yang Ibu berikan seperti itu. Biasanya kalau anak-anak jawab pasti tidak ada Pak. Itu kalau refleksi untuk peserta didik kayak itu saja. Belajar cukup Bu. Selanjutnya saya ingin informasi berkenaan dengan KTK yang sudah Ibu susun. Ya. Nah, KTK-nya judulnya Bu. Meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode siswa kelas 5 SD Negeri 186 Palembang dengan menggunakan metode McMatch. Ya. McMatch itu gimana Bu langkah-langkahnya Bu? Pertama saya buat kartu dulu Pak ya, kartu McMatch-nya, kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Setelah saya buat bisa sejumlah murid ataupun sesuai dengan materi yang saya pakai. Kalau materinya misalnya rukun Islam, berarti rukun Islam kan ada 5, saya buat 5 kartu kayak semacam, terus 5 kartu rukun Islam, 5 kartu penjelasan yang singkat tentang rukun Islamnya. Terus setelah itu memberitahu dulu materi sebentar sama anak-anak sebelum saya mulai metodenya. Saya memberitahukan materinya sebentar kepada anak. Setelah saya memberitahu metode, saya membawa anak-anak ke dalam kelas dan memberitahu apa yang langkah-langkah permainan atau permainan make-nya. Anak-anak nanti saya serahkan ada dalam kelompok itu. Kelompok 1 misalnya pertanyaan, kelompok 2 berarti jawaban, atau di dalam kelompoknya masing-masing ada. Tapi kalau kemarin itu saya lebih ke kelompok yang beda pegang jawaban, kelompok yang beda pegang pertanyaan. Jadi dia berkeliling mencari jawaban yang dia pegang. Misalnya rukun Islam yang pertama, syahadat, dia mencari di kelompok 2 atau 3, dia mencari jawabannya yang penjelasannya. Kalau dia ketemu berarti dia berhasil melaksanakan metode match-nya gitu Pak. Terus yang terakhir itu ya mengevaluasi hasil dari metode diskusi kelompok kami Pak. Oke Bu. Kemudian masih berkaitan dengan PTK, indikator keberhasilannya berapa persen Bu? Nanti untuk bisa dikatakan sebagai pembelajaran itu berhasil. Sesuai yang saya targetkan bisa 8 derajat. Kemarin targetnya berapa? Di atas
Tingkat keberhasilannya 65% sampai 70%, 50 sampai 60 ke atas itu berhasil Pak. 70%. Lupa. Gero, bukan Pak. Iya. Iya, sesuai KKM sih sebenarnya Pak. Sesuai KKM 75 berarti. 75%. Iya. Indikatornya kalau kemarin saya samakan dengan KKM pelajaran Pak. Iya. Itu menargetkan nanti berapa siklus untuk bisa berhasil sampai indikator keberhasilan? Siklus saya 1, 2, 3, 4 ya, 3 banyak, 3 Pak, 4 ya. Lupa saya. Maaf Pak, lupa. Nanti dicek kembali ya Bu ya. Iya. Kemudian yang terakhir ini berkenaan dengan proyek Bu. Itu proyeknya temanya apa Bu yang diunggah? Proyek P5-nya Pak. Oh, P5-nya. sebenarnya sekolah kami kan mengadakan proyek semester ini sudah. Jadi saya ambil proyeknya itu proyek yang sudah terjadi di sekolah Pak, membuat batik jemputan. Jadi di sekolah sudah berlangsung itu dan sudah ada gelar karyanya. Sekolah saya mengusung, ya. Jadi kami membuat batik jemputan. Dari tadi temanya elemen yang disasar apa saja Bu? Elemen apa? Oh, P5 ya Pak. Ya tadi kan temanya adalah yang sudah digelar karyakan tadi. Ya. Elemen yang disasar itu apa saja? Karena ada elemen kemudian subelemen, mungkin Ibu bisa menyampaikan subelemennya apa atau elemennya apa dulu, kemudian subelemennya apa yang disasar gitu. Bentar, blank saya. Elemennya protek buat elemen buat keunggulan. Jadi kita kalau belum bisa tantangan yang Oke, penilaiannya bagaimana Bu? Penilaian akhirnya Bu? Oh, penilaian akhirnya itu pertama kalau kemarin dibagi-bagi beberapa kelompok ya Pak ya. Kalau sama Polsek kebetulan saya fasilitator untuk yang melihat kerapian anak kemarin. Penilaiannya itu dari mulai bawa peralatan dulu Pak. Kalau hasil akhirnya itu produknya, peralatan mereka dulu dari bahan alat itu sudah semua dulu ada, itu ada penilaiannya. Terus yang kedua itu pengerjaan mereka. Apa Pak? Itu yang buat rubriknya itu kemarin kalau yang di P5 saya belum dibuat kalau nggak salah. Kalau yang proyek yang saya cantumkan di LMS, tapi kalau yang rubrik yang penilaian asli di sekolah itu dengan langsung dari wali kelasnya Pak, karena saya terbantu kemarin kan kalau di sekolah itu wali kelas pegang 80%-an ke 70%-an mereka yang menghandle proyek P5. Jadi wal mapel itu cukup membantu dalam pelaksanaan atau pengingatan kepada siswa, kayak itu pas pelaksanaan nanti kayak itu fasilitatornya saja nilai atau gimana. Kalau rubriknya itu kami dapat dari wali kelas. Kalau rubrik yang nyatanya, tapi kalau yang di P5 saya nggak cantumkan. Ya Pak, ya sama-sama